Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Media Pembelajaran Geografi akan menjelaskan siklus hidrologi. Saya Sania Khairunisa. Saya Janet Karnansa Wijai. Saya Yalfi Rahmadani. Selamat menyaksikan. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek, di mana saat radiasi dan suhu yang tinggi di permukaan bumi mengenai badan air atau laut, sungai, maupun danau, sehingga terjadi proses evaporasi. Air yang menguap tersebut akan naik ke atas dan membentuk titik-titik air atau kondensasi. Kemudian, lama-kelamaan akan membentuk sebuah awan. Awan yang jenuh dan berat akan mengalami presipitasi atau hujan yang berlangsung di sumbernya. Misal evaporasi terjadi di laut, maka presipitasinya juga akan terjadi di laut tersebut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Pada siklus sedang ini, penguapan tidak hanya terjadi pada badan-badan air, tapi penguapan ini juga terjadi pada makhluk hidup yang kita kenal dengan transpirasi. Kemudian, uap-uap air tersebut akan bergerak karena adanya angin. Proses ini kita kenal dengan adveksi. Uap-uap air tersebut akan berkumpul dan kemudian membentuk awan. Awan yang jenuh akan menurunkan hujan atau kita kenal dengan proses presipitasi. Nah, air hujan tersebut akan mengalir menuju permukaan atau kita dikenal dengan proses runoff. Selain itu, air hujan itu juga akan menyerap ke permukaan bumi atau kita kenal dengan proses infiltrasi. Nah, air-air tersebut akan mengalir menuju jalur-jalur air dan kemudian akan kembali lagi menuju lautan. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Pada siklus panjang ini terjadi proses yang kompleks serta cakupan wilayahnya yang luas. Nah, siklus panjang ini diawali dengan terjadinya penguapan yang terjadi pada laut, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Nah, uap-uap air tersebut tidak langsung berkondensasi, tetapi uap-uap air tersebut akan mengalami proses sublimasi. Nah, proses sublimasi inilah yang akan membentuk awan-awan tersebut mengandung kristal-kristal es. Nah, awan akan bergerak karena adanya angin menuju daratan. Awan tersebut akan mencapai titik jenuhnya, kemudian akan mengalami proses presipitasi, di mana presipitasinya yang turun adalah berbentuk salju. Nah, salju-salju tersebut akan turun menuju gletser. Nah, gletser yang mencair itu akan mengalir ke permukaan daratan yang dinamakan dengan proses runoff. Selain itu, air yang mencair itu akan menyerap ke permukaan bumi yang kita kenal dengan proses infiltrasi. Kemudian air-air tersebut akan mengalir menuju jalur-jalur air dan kemudian mengalir lagi menuju lautan. Proses hidrologi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, evaporasi. Air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena sinar matahari. Air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua, ada transpirasi. Proses ini sama dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kondensasi. Proses berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpal sebagai awan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang berkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat sehingga menjatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Demikianlah
penjelasan proses siklus hidrologi. Terima kasih.